Dan ini juga salah satu buku yang paling aku tidak suka. Hai, di video ini aku akan memberikan personal rate aku tentang buku-buku karangan Terelie. Terelie ini adalah penulis favorit aku. Setelah aku ingat-ingat dan aku hitung, ternyata aku sudah membaca sekitar 45 buku Terelie. Dan di video ini aku akan memberikan personal rate aku tentang buku-buku Terelie, tapi tidak 45-nya. Aku hanya akan memberikan personal rate tentang buku-buku yang ada di depan aku. Karena sebagian buku-buku itu ada di kos, jadi nggak ada. Aku sekarang lagi di rumah. Dan sebagian lagi juga aku baca lewat Ipusnas, Google Play Books. Terus ada juga buku-buku Terelie yang aku baca lewat perpustakaan. Nah, jadi aku akan memberikan personal rate aku atau penilaian pribadi aku tentang buku-buku Terelie yang ada di depan. Di sini ini adalah tumpukan khusus untuk serial aksi dan serial bumi, tidak lengkap karena sebagian ada di kos-kosan. Dan ini adalah tumpukan buku stand alone, buku sendiri yang tidak serial. Jadi kalau teman-teman ingin mulai membaca karya Terelie, boleh dari buku-buku yang tidak serial atau buku-buku yang bisa teman-teman baca tanpa ada lanjutannya. Yang pertama, ini adalah novel paling aku suka dari Terelie. Judulnya Janji. Pokoknya novel ini belum ada tandingannya. Ini adalah novel Terelie yang paling aku suka. Jadi kalau teman-teman minta rekomendasi karya Terelie apa yang harus dibaca terlebih dahulu, aku merekomendasikan Janji. Jadi karena Janji ini adalah buku yang paling aku suka, maka aku kasih rate 1 juta per 10. Karena ini sebagus itu guys, kalian harus baca. Next, ini ada judulnya Rasa. Ini untuk remaja, aku rekom baca ini. Dia seru. Dan walaupun novel, tapi isi novelnya tetap realistik karena dia bergenre slice of life. Kenapa aku bungkusin plastik kayak gini? Karena biar tidak menguning, biar tidak cepat menguning. Rasa ini bercerita tentang kisah remaja. Aku kasih dia 4,5 per 5. Next, ini ada Selamat Tinggal. Ini kisahnya tentang mahasiswa yang lama lulus karena dia suka belanja buku bajakan. Jadi buat teman-teman yang masih suka baca buku bajakan atau PDF ilegal, please berhenti dari sekarang karena itu sangat merugikan banyak orang, merugikan penulis, merugikan penerbit, juga merugikan toko buku serta reseller buku. Padahal nih kayak aku nih, walaupun aku udah banyak buku Terelie, tapi tidak semuanya karya Terelie yang aku baca itu dari buku yang aku beli. Ada beberapa yang aku pinjam di perpustakaan, ada juga beberapa yang aku pinjam e-booknya itu di Ipusnas. Jadi buat teman-teman yang misalnya nih terkendala untuk membeli buku, boleh pinjam di perpus atau boleh juga ngantri untuk pinjam di Ipusnas. Ipusnas itu sekarang sudah memberikan banyak buku-buku baru. Jadi boleh teman-teman cek aplikasi Ipusnas daripada membaca dari PDF ilegal, itu tidak berkah kawan. Oke, lanjut. Selamat Tinggal ini aku suka, tapi tidak aku kasih sempurna karena tidak seseru karya Terelie yang lain menurut aku. Jadi ini aku kasih 4 per 5. Next, ini ada buku yang lumayan baru lah, walaupun nggak baru-baru banget. Ini judulnya Hello. Ini romansa, tapi genre romance yang tidak cringe. Hello aku suka, tapi bagi aku endingnya tidak plot twist karena aku sudah menebak. Nah, ini aku kasih rate 4,5 per 5. Next, ini adalah buku lama Terelie. Jadi kayaknya ini terbit 2000 berapa gitu ya, udah lumayan lama. Judulnya Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Ini adalah cover lama. Ceritanya suka banget. Jadi kenapa tadi aku suka novel Janji? Karena di novel Janji ada beberapa cerita yang menurut aku masih mirip-mirip lah dengan Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Yang aku suka, jadi aku kasih 5 per 5. Next, ini ada Tentang Kamu. Tentang Kamu ini sangat-sangat seru. Jadi kenapa tadi aku juga suka dengan novel Janji? Karena di novel Janji itu masih adalah mirip-miripnya sama Tentang Kamu. Nah, Tentang Kamu ini
luar biasa. Tokoh utama atau tokoh yang paling banyak diceritakan adalah Sri, dan aku salut banget sama Sri. Jadi teman-teman kalau mau rekomendasi buku Terelie apa yang harus dibaca pertama kali, silahkan baca Janji atau Tentang Kamu. Aku rekomendasiin banget ini. Next, ini ada Yang Telah Lama Pergi. Buat yang suka politik boleh baca ini, karena walaupun ini kisahnya tentang bajak laut, tapi aku suka karena masih mengandung unsur-unsur politik. Dan buat yang suka lihat postingan Terelie di Instagramnya, pasti tidak asing dengan pembahasan politik ya. Terelie itu sangat melek tentang politik. Dan Yang Telah Lama Pergi ini seru, jadi aku kasih 5/5. Next, ini Rindu. Rindu ini nggak kalah seru, ceritanya tentang perjalanan naik haji tapi menggunakan kapal, karena zaman dulu itu orang yang mau naik haji itu harus pakai kapal dan perjalanannya sampai berbulan-bulan. Nah, Rindu ini adalah novel yang berkisah tentang perjalanan haji menggunakan kapal, dan itu selama berbulan-bulan di perjalanan. Aku suka ini, aku kasih 5/5. Ini adalah cover versi lama, sekarang itu kalau nggak salah Rindu udah cover versi baru ya. Next, ini sebenarnya nggak stand alone ya, Setia Anak Kuat. Ini adalah serial anak mama, dan kalau sekarang rasanya ada cover baru ya, ini udah cover yang lama. Ini serial sih, tapi kalau baca tidak urutan, baca satu-satu juga masih nyambung. Aku suka ini, dan aku kasih rate 5/5. Semuanya 5/5 dari tadi ya. Lanjut, ini adalah genre baru dari Terelie, judulnya Sesup. Dari covernya mungkin kelihatan ya ini genre apa. Ya, genre horor. Tapi menurut aku nih nggak horor-horor kali. Endingnya menurut aku bukan plot twist sih, lebih ke nggak nyambung. Jadi ini adalah salah satu buku Terelie yang aku kurang suka karena kurang menggigit. Jadi ini aku kasih rate 3/5. Ini yang paling rendah ya, kalau yang lainnya tadi 4 ke atas, kalau ini aku hanya kasih 3/5. Tapi mungkin bagi teman-teman yang suka Sesup ya boleh-boleh aja, ini kan personal rate, opini aku pribadi. Ini Sunset Bersama Rosie, kita keluarin nih dari plastiknya. Sunset Bersama Rosie, ini lebih ke genre romance, dan ini juga salah satu buku yang paling aku tidak suka. Sebenarnya ceritanya suka-suka aja sih, tapi endingnya kayak kenapa sih harus seperti itu endingnya, wahai Terelie. Tapi suka-suka Terelie lah, kan dia penulis, kita hanya pembaca. Tapi aku gedek banget sama ending novel ini, jadi aku cuma kasih 3,5/5. Oke, kita masuk ke novel Terelie yang serial. Ini nggak versi lengkap karena sebagian ada di kos-kosan, dan sebagian serial aksi juga yang bagian Thomas itu aku bacanya di Ipusnas. Oke, langsung aja. Yang pertama, dan ini nggak urutan ya. Yang pertama itu ada Pulang. Pulang ini adalah buku pertama serial aksi versi Bujang. Karena aku nggak tahu pertama itu apakah versi Thomas atau versi Bujang. Versi Thomas deh kayaknya. Ini versi Bujang, buku pertama. Aku suka dengan Bujang pertama kali itu lewat novel ini, maka aku kasih 10. Next, ini buku kedua dari Bujang, judulnya Pergi. Ini aku kurang suka sih, karena setelah greget dengan buku Pulang dan dilanjutkan dengan buku Pergi, aku lebih suka Pulang dibandingkan Pergi. Jadi Pergi ini aku kasih rate 4/5. Next, ini ada Berdebah di Ujung Tanduk. Ini nggak urutan ya. Berdebah di Ujung Tanduk ini seru, aku suka, jadi aku kasih 4,5/5. Masih serial aksi, tapi di sini tuh kalau di Pulang atau Pergi tadi masih Bujang and the Gang, kalau di sini udah mulai ketemu Thomas. Next, ini Tanah Para Bandit. Ini cerita tentang Padma, cinta pertama Bujang. Aku lebih suka Bujang dengan Padma dibandingkan dengan Maria, jadi aku kasih Tanah Para Bandit ini 10. Next, ini buku ketiga dari Bujang, Pulang Pergi. Kalau nggak salah pertama kali dia ketemu Thomas tuh di sini ya, tapi belum bekerja sama. Dan aku lebih suka Pulang Pergi ketimbang Pergi, tapi masih lebih suka Pulang. Jadi ini aku kasih rate 5/5. Ini bagus. Next, kita masuk ke serial Bumi. Buku pertama dari serial Bumi itu adalah pastinya Bumi.
Ini masih disegel karena aku baca Bumi ini lewat Ipusnas, tapi sekarang aku lagi mengumpulkan koleksi buku fisiknya dan alhamdulillah sudah terkumpul semua. Karena aku belum baca ulang, jadi masih disegel bukunya. Bumi ini adalah novel pertama dari serial Bumi yang sampai membuat aku jatuh cinta sama serial Bumi. Jadi aku sudah mengoleksi ke 16 bukunya dan masih akan lanjut lagi karena 16 itu belum ending. Jadi karena ini adalah cinta pertama aku di serial Bumi, maka aku kasih rate 1000. Next, ini Bulan. Ini adalah buku ketiga kalau nggak salah ya, karena Bumi, Matahari, Bulan tuh kalau aku nggak salah sih. Aku nggak hafal urutannya, aku cuman baca. Bulan ini juga masih disegel punya aku karena aku bacanya juga di Ipusnas. Nah, serial Bumi ini adalah kisah petualangan 3 remaja, Raib, Sally, dan Ali di dunia paralel. Kenapa aku sampai suka? Karena aku suka petualangan, aku suka cerita persahabatan mereka, dan aku suka dengan kreativitas Terelie yang membuat dunia paralel seperti sungguhan. Bulan ini seru, aku kasih juga 5/5. Comet Minor, ini aku lupa sih buku keberapa, tapi ini habis Comet dan sudah 16 serial Bumi. Jujur, di antara ke-16 itu aku paling suka Comet Minor. Kenapa? Karena di sini ada kisah Ali yang menceritakan orang tuanya dan itu mengharukan dan sampai sekarang aku terngiang-ngiang. Jadi kalau ditanya dari ke-16 serial Bumi yang sudah ada sekarang, mana yang paling aku suka? Aku paling suka Comet Minor. Jadi Comet Minor aku kasih 1000. Next, ini ada Selena, kisah tentang guru matematika mereka, tapi bukan guru matematika sembarangan. Silahkan dibaca kalau teman-teman penasaran. Selena ini aku kasih 4/5 karena kalau nggak salah di sini 3 sahabat itu tidak begitu mendapatkan peran ya, karena ini hanya masa lalu Selena kalau nggak salah sih, aku lupa. Jadi Selena aku kasih 4/5. Next, ini Nebula. Jadi Selena sama Nebula ini barengan terbitnya. Nebula juga aku kasih 4/5. Ini Si Putih, kisah tentang kucing. Si Putih ini kucing ya, dan karena aku suka kucing, aku suka No, apa gimana sih bacanya, NOU, apa sih No atau NOU, dan aku suka kucing, maka aku kasih ini 5/5. Kita lanjut, ini ada Lumpuh. Aku kurang suka Lumpuh karena greget banget dengan petualangan mereka di sini. Ini adalah buku ke-11 dari serial Bumi dan aku kasih rate 4,5/5. Lanjut, ini Bibi Jill. Ini seperti judulnya, Bibi Jill ini berkisah tentang Bibi Jill. Bibi Jill itu siapa? Salah satu dosen di klan Bulan. Aku suka dengan kisah Bibi Jill karena punya banyak pembelajaran di sini. Luar biasa sih Bibi Jill. Menurut aku Bibi Jill adalah orang yang paling hebat di antara orang hebat yang ada di dunia paralel. Jadi aku suka, aku kasih 5/5. Ini Sagaras. Sagaras ini adalah buku ke-13 dari serial Bumi. Di bagian Sagaras ini pencarian orang tua Ali. Karena aku suka Ali, maka aku kasih 5/5. Lanjut, ini adalah buku ke-14 dari serial Bumi, judulnya Matahari Minor. Aku lumayan suka, tapi menurut aku petualangannya lebih asik petualangan sebelumnya karena di sini tidak ada Ali, jadi aku kasih 4/5. Lanjut, ini adalah buku ke-15 dan ini adalah novel yang paling mengharukan di serial Bumi karena endingnya Sally harus memilih membunuh siapa antara siapa. Menurut aku sangat mengharukan, jadi aku kasih rate 5/5. Lanjut, ini adalah buku serial Bumi yang paling terbaru terbit, Aldebaran bagian 1. Di sini kalau di buku-buku serial Bumi sebelumnya itu banyak petualangan, sementara di sini itu adalah lebih banyak drama. Petualangannya hanya sedikit mencari masa lalu Si Putih, tapi lebih banyak drama antara Sally dan Raib. Persahabatan mereka hampir berakhir. Dan aku suka Aldebaran bagian 1 ini karena di sini Ali kembali muncul. Jadi aku kasih nilai 100. Oke, itu tadi personal rate aku tentang buku-buku Terelie. Selain yang aku kasih personal rate tadi, aku juga sudah membaca Hujan, aku juga sudah membaca Si Anak Spesial. Ada beberapa buku lainnya yang aku sudah baca tapi versi ebook di Ipusnas, di Google Playbook. Kemudian juga ada beberapa bukunya yang aku baca di perpustakaan. Nah, masih banyak buku Terelie sebenarnya yang aku punya, tapi tinggal di kos-kosan. Sekarang aku lagi di rumah.
Oke, sekian video dari aku. Terima kasih sudah menyaksikan. See you.